Ajang pencarian bakat Indonesian Idol 13 kembali digelar. Kota Palembang merupakan kota kedua yang menjadi lokasi audisi. Satu hari digelar, para peserta pun membludak. Talent-talent muda berbakat beradu skill dan kemampuan, perebutkan kursi sebagai finalis Indonesian Idol perwakilan Kota Palembang. Beginilah suasana audisi Indonesian Idol 13 yang bertempat di Kota Palembang, tepatnya di kampus Indo Global Mandiri Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1. Kota Palembang merupakan kota kedua dari rangkaian audisi di 13 kota se-Indonesia, yang sebelumnya audisi digelar di Kota Semarang. Audisi digelar dalam satu hari, tepatnya tanggal 7 Juli 2024. Animo masyarakat pun begitu besar. Untuk mendaftar dari RCTI Plus melampaui 1.400 peserta. Ditambah lagi baru setengah hari perjalanan audisi, peserta sudah mencapai lebih dari 450 peserta. Dan untuk usia pendaftar mulai dari 16 hingga 27 tahun. Talent-talent berbakat pun berhamburan, salah satunya Anggi Jaya Saputri, peserta yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir. Kesehariannya adalah penyanyi kafe. Dirinya telah mempersiapkan diri beberapa bulan sebelum pelaksanaan audisi dan berharap mendapatkan tiket untuk melaju sebagai finalis Idol Session 13. Tentunya persiapan saya itu latihan terus setiap hari dan juga mengasah suara saya biar rahang saya tuh nggak serak, soalnya suaranya suka hilang gitu mau nyanyinya. Kita terakhir datang ke Palembang untuk Indonesian Idol itu tahun 2019. Terus sekarang kita datang lagi dengan antusiasme yang besar dan kita ngelihat bahwa talent-talentnya juga sangat berkembang. Kita tadi juga udah dapat penyanyi-penyanyi dengan karakter yang Palembang ini ternyata nyimpan bakat luar biasa gitu. Jadi dari jenis suaranya berbeda, karakternya berbeda, dan itu akan jadi sangat menarik sih. Terakhir Indonesian Idol digelar di Kota Palembang pada tahun 2019. Hingga 2024 saat ini talentnya berkembang sangat pesat. Bakat-bakat dengan ciri khas masing-masing bermunculan dan nantinya akan mewakili Kota Palembang di panggung megah Indonesian Idol 13. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.